mana sih buktinya? Saya butuh bukti kan, bukan cuma omongan ya. Kalau omongan banyak sih hoax gitu ya. Saya butuh buktinya mana, datanya mana. Dia nggak bisa tunjukkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya pada malam hari ini kedatangan tamu Mbak, siapa namanya Mbak? Julia. Julia. Mbak Julia ini datang ke Studio Gramualaf Jakarta menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul ya Mbak ya? Betul. Nah, karena sudah daftar untuk bersyahadat, jadi kita sudah siapkan paketnya nih. Nah, di dalam paket ini kita sudah siapkan sertifikatnya ya. Boleh pinjam KTP aslinya Mbak Julia? Nama aslinya Margareta Julia ya? Betul. Kelahiran Sorong? Betul. Jauh bener. Memang asli kelahiran Sorong ya? Iya, saya kelahiran Sorong dari. Nah, tolong Julia, boleh agak sini sedikit. Tolong diperiksa yang tertulis di sini dengan KTP sudah betul atau belum. Ya. Ambil bolpen dulu. Betul? Ya. Yang di sini di surat pernyataan coba juga dicek. Nik sama nomor alamat. Betul ya. Ini tolong dibaca. Kalau sudah ini tolong ditanda tangan, nama dan nomor HP. Dibaca kok? Kalau nggak jelas bisa ditanyain. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Oh, jangan. Ini tadi ada beberapa poin yang sudah kita bicarakan sebelum dimulai. Ya. Ini nama, nomor HP. Margareta nama baptis atau nama pemberian orang tua? Nama baptis kok. Baptis. Nomor HP-nya di mana? Di bawah sini. Di bawahnya. Baik, nah sekarang sebelum kita melakukan prosesi syahadat, seperti biasa, saya akan bertanya beberapa hal kepada Julia ya, panggilnya Julia ya. Iya. Pertama, apakah Julia ini menyatakan diri untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Orang tua masih ada? Tinggal mama. Mama. Ya. Mamanya beragama? Katolik. Katolik. Mamanya sudah tahu kalau Julia datang ke sini untuk bersyahadat? Sudah kan? Sudah tahu? Sudah. Reaksinya gimana? Ya, mama dari awal mempersilahkan. Oh, mempersilahkan. Alhamdulillah, berarti nggak ada masalah dengan orang tua ya? Kalau misalnya ada pihak saudara atau keluarga besar yang menentang atau bagaimana, Julia tetap boleh menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Juga pesan saya, tunjukkan kepada mama bahwa setelah menjadi muslim, Julia menjadi anak yang lebih sayang dan lebih hormat kepada orang tua, kepada mamanya ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat, yaitu setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada naik haji jika mampu. Ya. Apakah Julia berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Ya, saya berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Sudah. Sudah tahu artinya? Sudah. Sudah yakin? Sudah. Sudah menerima dalam hati? Sudah. Sudah ikhlas? Ikhlas. Sudah jujur dengan diri sendiri? Jujur, sudah. Sudah mau mencintai 2 kalimat syahadat tersebut? Ya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi Mbak Julia untuk membaca 2 kalimat syahadat di depan saya. Namun sebelumnya tolong ini dibaca dengan suara ya, dari mulai pernyataan sampai surat Al-Imran ayat 19. Dengan ini saya nama, sebutkan namanya, kemudian langsung agama sebelumnya aja. Yang ini nggak usah dibacain.
Terus langsung ini sampai 2 kalimat syahadat ya. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Margareta Julia, agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, sekarang tangan kanan Julia begini. Ini adalah simbol tauhid. Julia ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian kita ikuti dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Julia sudah menjadi seorang muslim ya. Dan alhamdulillah boleh saya beritahukan bahwa ketika ada orang bukan Islam bersahadat memeluk agama Islam, dosa-dosanya orang tersebut dari mulai dia puber sampai dia bersahadat dihapuskan atau diampuni Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan catatan orang tersebut menjalankan Islamnya dengan baik. Namun kebaikannya yang sudah pernah dilakukan dari puber sampai dia bersahadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Alhamdulillah ya. Itu adalah bukti daripada kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ditanda tangan di atas materai, tulis nama. Jadi sertifikat asli ini langsung Julia boleh bawa pulang. Tinggal pulang nanti ditempel foto sendiri ya. Foto dia ya. Yeah. Ya, foto sendiri. Tinggal di press atau di scan, nanti tinggal dipakai untuk mengganti keterangan KTP keterangan agama di KTP. Yeah. Ya. Tinggal ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, nggak sampai sehari jadi. Ya. Baik, ini ada beberapa bingkisan yang kita berikan kepada Julia. Yang pertama, buku petunjuk sholat. Ini wajib dibaca ya untuk belajar sholat mandiri. Nanti tenang, kita akan ada guru juga yang datang ke rumahnya Julia untuk mengajari semuanya. Ya. Yang kedua, ini ada buku Iqra. Nah, ini kembali lagi seperti SD. Ini Budi gitu ya, seperti itulah. Ini juga ada Quran dari Al-Quran Tajwid, Warna, Terjemah, dan Transliterasi Al-Karim. Nah, nanti tolong Julia juga belajar bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Bagi wanita yang sedang berhalangan, tidak boleh memegang mushaf Quran. Ya, kalau mau baca Quran, boleh yang di handphone. Juga tempatkan Quran di tempat yang paling baik kalau mau baca dalam keadaan berwudu. Ya, bisa taruh sini. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang kita peruntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya, semoga bermanfaat. Gitu ya. Masukin sini ya. Oke, ini sertifikatnya langsung saya masukin ke dalam situ. Oh ya, ini belum nih. Ini ada, saya nggak usah keluarin semua nih ya. Ada mukena, ada kerudung, ada sajadah. Tapi ada sajadah yang khusus nih, spesial nih. Sajadah ini adalah sajadah contekan. Jadi waktu belajar sholat, praktek sholat, bisa pakai sajadah ini. Kalau belum hafal bacanya, tinggal baca. Ada contoh gerakannya juga. Ya, nanti sambil baca buku itu, prakteknya pakai ini, boleh sambil nyontek. Ya, boleh. Saya masukin sini. Nanti tolong diterima ya. Ini buat saya. Nah, tadi saya memberitahukan satu hal. Yang kedua, saya ingin beritahukan kepada Julia begini, bahwa setiap manusia yang lahir, sebenarnya dia fitrah. Fitrah adalah dia
Muslim sebenarnya, dalam arti Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya. Ketika orang itu nanti besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Namun ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai memeluk Islam. Seperti Julia hari ini, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Ya, Alhamdulillah. Tadi saya juga sudah berikan bahwa dosa-dosanya Julia sudah dihapuskan dari mulai puber sampai hari ini. Jadi sekarang Julia seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Ya, kalau gitu tolong doain saya, doain teman-teman semua, doain penonton ya. Yang ini juga perlu didoain nih, yang ini nih. Doain kita semua supaya kita umat Islam istiqomah dan husnul khotimah. Juga doain juga teman-teman yang lain yang ada masalah segera diselesaikan, yang ada hutang segera dilunaskan. Maksudnya berusaha sendiri ya, bukan minta dilunasin orang lain. Juga berusaha didoakan kita semuanya yang sedang sakit segera disembuhkan ya. Doain semua buat kita. Baik. Nah, kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya ya di Quran. Juga kita insya Allah dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya. Dan terakhir kita juga berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Nah, ya, amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup nih, saya pengen dengar cerita sedikit, boleh nggak dari Boleh, Julia? boleh. Julia ini jadi kelahiran Sorong. Iya, betul. Saya lahir di Sorong kok. Orang berapa saudara, Julia? 3 bersaudara kok. Nomor? Saya nomor terakhir, bungsu. Kecil? Iya. Oh, kakak-kakaknya semua sudah menikah? Sudah menikah. Nah, para pemirsa, ini tadi Julia datang, ini sudah dalam keadaan berhijab. Disuruh sama Melisa atau gimana? Enggak kok. Enggak. Kenapa kok datang sudah berhijab? Sudah meyakini berarti ya? Iya. Berarti sudah mempelajari Islam mungkin sedikit-sedikit ya? Sudah lama sih sebenarnya sudah mempelajari sedikit. Oh, sudah lama malah? Ya, jadi kadang nonton di sosial media ada kajian-kajian gitu, kadang saya dengar. Ya dulu sih saya anggap segala sesuatu hal yang baik saya terima aja gitu, yang negatif saya buang, yang positif saya ambil. Saya anggapnya seperti itu. Oh, jadi sudah berapa lama pakai hijab? Baru hari ini? Iya. Oh, baru hari ini. Oh, bersahadat sudah pakai hijab, alhamdulillah. Biasanya kalau ada perempuan atau wanita datang sini, datang belum berhijab, kita pakaikan kerudung di sini ya. Ini malah datang sudah berhijab, alhamdulillah. Karena Julia juga tinggal di Bekasi. Di Bekasi juga. Oh, di Bekasi kerja atau? Saya saat ini sudah nggak kerja sih, Sok. Oh, tadinya kerja? Dulu kerja waktu di Cilegon. Terus pindah, ada rencana mau menikah, ya menetap di Bekasi. Kebetulan dekat juga dengan saudara gitu. Nah sekarang bagian terpenting nih, ini bagian yang paling penting. Boleh nggak ceritain sedikit kenapa Julia kok yang dari sebelumnya kan Katolik ya? Betul. Terus sekarang memutuskan untuk masuk Islam. Ini ceritanya gimana? Mungkin dari sebagian orang mungkin beranggapan bahwa mungkin karena dia mau nikah nih sama agama Islam, jadi dia mau masuk Islam. Sebenarnya tidak seperti itu ya kok. Kamu tahu nggak Alkitab kamu tuh sebenarnya udah dirubah loh sama orang Yahudi. Dirubah sama orang Yahudi? Iya, dia bilangnya gitu. Terus dulu kan saya bilang, mana sih buktinya? Saya butuh bukti kan, bukan cuma omongan ya. Kalau omongan banyak sih hoax gitu ya. Saya butuh buktinya mana, datanya mana. Dia nggak bisa tunjukkan. Terus saya nggak berhenti di situ. Yang buat saya mulai ragu sebenarnya, bingung sih sebenarnya itu waktu saya SMP. Saya sempat dikomentarin sama teman saya gini. Dulu kan saya SMP-nya Katolik ya kok. Jadi SMP, SMA tuh Katolik. Waktu SMP tuh saya dibilangin, dia agama Kristen, dia bilang gini, kamu tahu nggak kalau agama Katolik tuh sebenarnya nyembah patung. Saya sempat panas dengernya, terus maksud kamu apa gitu? Ya itu kalian di dalam gereja ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria. Dia bilang gitu loh. Itu kita nggak nyembah. Ya itu istilahnya ada namanya devosi. Kita hanya penghormatan aja. Ya tapi kalian kan berdoa juga demi nama mereka kan. Saya diem. Di situ mulai kesel. Nggak bisa jawab. Iya. Terus waktu saya lupa, waktu di SMP kalau saya nggak salah Pak SMA ya saya belajar 10 perintah Allah kok. Nah di situ ternyata ada perbedaan antara Katolik dan Kristen. Bedanya di mana?
jadi Apa? kalau nggak salah dulu di Katolik tidak ada yang ini hukum keberapa? Kedua kalau saya nggak salah. Jangan ada bagimu patung Iya, dalam bentuk apapun ya, iya. dan jangan menyembah gitu. Setahu saya kalau yang ada itu Kristen, yang Katolik nggak ada. Saya juga kurang tahu ya. Oh, perintahnya sama. Itu kan semuanya dari Keluaran pasal 20. Cuman pelaksanaannya yang beda. Kalau di Katolik di gereja masih ada patung-patung, di Protestan tidak ada patung-patung. Gitu beda. Tapi perintahnya sama gitu. Nah itu begitu ada saya baca itu saya bingung. Jangan ada bagimu patung dalam bentuk apapun. Oke. Kenapa di gereja ada patung ya? Iya. Saya juga bingung ya. Terus pernah nanya pendetanya nggak? Ya. Atau pernah nanya pastor nggak? Iya belum, saya belum nanya. Nggak berani nanya ya? Iya sih. Terus saya kok ada patung gitu. Ya meskipun mereka bilangnya tidak menyembah. Kami tidak menyembah ya, tapi kan dengan adanya patung secara otomatis ya, secara psikologis kan kalau kita ibadah kan konsentrasi pasti ke sana ya, Pak ya. Ngelihat gitu ya. Iya, betul. Kita pasti melihat patung dan membayangkan itu. Walaupun kita berdoa di rumah juga pasti membayangkan itu. Nah, itu di situ saya mulai bingung. Masalahnya ini perintah Allah, perintah Tuhan. Ya kan, nggak mungkin kan berubah-ubah. Maksudnya dulu Tuhan turunkan perintah, terus nanti beberapa ratus tahun lagi ada lagi baru diperbarui, kan nggak mungkin seperti itu. Terus yang kedua, itu dulu saya pernah dengar waktu saya masa kuliah, itu sempat booming, mereka ganti insya Allah, insya Yesus. Kau pernah dengar? Belum pernah dengar. Tapi pernah. Di kalangan apa? Di kalangan mahasiswa ya? Iya, betul. Jadi waktu di kos, saya waktu itu ada cece kos, saya bilang gini, gimana? Nanti jadi keluar nggak insya Yesus, ngomong gitu. Saya kaget, kok insya Yesus? Ya iya kan, mereka bilang insya Allah. Ya kita Kristen Katolik bilangnya insya Yesus. Saya bingung. Kok gitu sih? Terus pernah dengar juga orang-orang sering bilang, ya kita tuh pasti, apalagi kadang pendeta khotbah bilang, pasti ya kita agama pasti yang masuk surga. Kita bukan agama insya Allah. Yang ngomong gitu siapa? Temen? Pendeta. Ya. Pendeta siapa? Gilbert Nungwinung kan? Saya lupa. Oh sudah lama banget itu waktu itu. Itu pendeta Gilbert ngomongnya begitu. Oh gitu ya? Iya. Terus saya bilang, dalam hati saya gini, insya Allah kan artinya jika Tuhan menghendaki ya. Gitu ya Pak. Sekarang kalau kita bilang pasti, kita siapa gitu? Kita bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan yang menghendaki, ya pasti ini terjadi, pasti ini seperti ini. Yang nggak ada salahnya kalau insya Allah semoga, berarti kan kita menyerahkan sepenuhnya keputusan kita sama Tuhan, kan Tuhan yang bertindak, betul ya kok seperti itu. Nah itu dari situ saya mulai bingung, agak bingung juga sih sebenarnya. Masih ingat urutan Bible? Mudah-mudahan. Karena di Katolik. Kapan pegang Bible? Ya? Terakhir kapan pegang Bible? Lupa saya. Lupa. 2 tahun yang lalu mungkin. Terakhir ke gereja kapan? Terakhir waktu nemenin mama sih 2023. 23. Ya, nemenin. Sejak itu udah nggak pernah gereja lagi? Udah jarang. Kalau dengan inisiatif sendiri sih waktu sebelum COVID ya, kok Maret itu waktu Jumat Agung. Itu. Jadi udah 2 tahun ini nggak gereja? Nggak gereja sama sekali. Selama 2 tahun ini keyakinan dalam hati bagaimana? Keyakinan sebenarnya sih berdoanya sama Tuhan sih kok. Tetap Tuhan. Ya, tetap Tuhan. Tapi yang ada di bayangannya Julia tuh, Tuhan yang itu tuh Tuhan yang Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Enggak, ketiganya. Ya, Tuhan pencipta. Tuhan aja gitu ya pokoknya. Betul. Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Coba buka Yakobus pasal 4 ayat 15. Yakobus pasal 4. Coba kita tes, masih ingat nggak tempatnya di mana? Oh benar tuh di belakang tuh benar. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Iya. Itu LAI kan? Iya. Nah, depan itu coba lihat LAI tahun 74. Itu TB1 namanya. Ya kan?
Bedanya Nah, TB1, TB2 apa kok? ada perbedaan terjemahan yang katanya mereka Oh. mengikuti KBBI, tapi belum 100% ngikutin KBBI. Oh, disesuaikan dengan itu ya? Ya, ini LAI tahun 74 disebut terjemahan baru satu. Disebutnya terjemahan baru aja. Ini juga LAI kan? Iya. Tahun 70. Iya. Yakub pasal 4 ayat 15. Tolong baca. Melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita Insya akan Allah hidup, tulisannya. Di kita situ akan nggak ada hidup tasdidnya, berbuat jadi bacanya insya Allah itu, gitu. itu. Iya. Nah, di situ insya Allah, di sini jika Tuhan menghendaki. Kenapa? Dulu yang tahun 70 LAI menggunakan kata insya Allah. Kalau pendeta bilang agama kita bukan agama insya Allah, kenapa di sini ada tulisan insya Allah? Hanya mungkin dihapus, diganti di situ mungkin. Tapi yang sebelum-sebelumnya kan ada nih. Bahkan saya punya Bible yang tahun 1916, tulisannya juga insya Allah. Saya pernah dengar ini kok, video. Saya lupa, Elia Miron kan ya? Saya Oh, lupa, Elia aduh Miron. mudah-mudahan saya nggak salah ya. Dia bilang gini, kalau di dalam Alkitab dulu ada kata-kata insya Allah dan sebagainya, yaitu karena agama bahasanya kan dari sana katanya Dari gitu. mana? Dari bahasa, entah dia bilang bahasa Ibrani atau dari bahasa Timur. Nah itu setelah diterjemahkan, karena kita orang Indonesia, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi jika Tuhan menghendaki. Nah, itu bisa ada kata jika Tuhan menghendaki, kenapa pakai kata insya Allah waktu itu, ya kan? Jadi sering nonton videonya Elia Miron? Enggak juga sih kok, Oh, pusing dengerinnya. Oh pusing, kenapa pusing? Kalau panjang, iya apa ya kalau orang Jawa bilang buletisasi gitu, bulet. iya bulet. Jadi Buletisasi. iya, jadi saya bingung. Oke. Satu poin dia muter-muter aja gitu. Oh, ya. Ada banyak beberapa orang Kristen yang datang ke sini nontonnya juga Elia Miron. Tapi ketika saya tanya, kamu nggak pengen ketemu Elia Miron gitu? Enggak. Nah kenapa malah ke sini? Nggak tahu kata gitu. Setelah datang ke sini, buka-buka Bible, apa yang diomongin Elia Miron ngawur, mereka baca sendiri, bersahadat, alhamdulillah. Ya, jadi ya saya sih biasa-biasa aja kalau ada orang berapologet itu hak-hak mereka. Cuman kalau saya masih senang dengan bukti-bukti fisik seperti ini. Gitu. Nah itu yang kenapa saya yakin, karena begitu pertama saya nonton video Kodondi sih sebenarnya jujur ya, agak sedikit panas gitu. Panas. Ngaku dia. Agak sedikit panas gitu. Kok dibahas lagi, karena dulu kan saya pikir ya udahlah agama masing-masing, keselamatan masing-masing ya. Terus tiba-tiba saya nonton makin kesini, Koko kan ngasih data nih, data. Jadi bukan sekadar ngomong aja terus mengutip 1-2 ayat, enggak, tapi dikasih tahu nih, ini ayat ini, terbitan ini. Terus ya udah. Oh iya. Jadi dari panas makin lama makin adem. Kapan itu nonton video-video saya? Sudah lama kok. Saya awal itu saya nemu di TikTok. Kan dulu saya sempat DM Koko di TikTok masalah 10 perintah Allah itu. Itu saya lupa, itu 2 tahun lalu kayaknya. Iya, 2 tahun lalu kayaknya. Selama 2 tahun ini belajar terus berarti? Jadi waktu nonton video Koko, terus saya ke YouTube-nya Koko ya, jarang-jarang saya nonton. Kadang ada video yang mungkin saya pilih beberapa yang menurut saya masuk di akal nih. Contoh kayak videonya Ci Christine kemarin. Ci Christine, nah itu kan menurut saya oke, gitu ya, karena intinya dia tidak bermasalah dengan gereja, karena beberapa dari yang datang di sini ada yang bermasalah dengan gereja, bermasalah dengan orang-orang di dalam gereja. Jadi saya pikir mungkin kepahitan, sakit hati nih. Jadi saya pindah aja gitu, pilih kaum yang memang bisa nerima saya. Gitu. Tapi kalau si Christine kan saya lihat enggak ya. Ya meskipun mungkin dia punya luka hati yang dalam, tapi bukan dari situ dia motivasi untuk kembali gitu. Terus yang kedua itu Dokter Gigi Karissa. Karissa Grani ya. Itu sampai saya kepoin kok IG-nya. Terus IG-nya kan sudah berhijab. Saya pengen cari nih akun dia yang lama. Saya cari-cari nemu Twitter. Twitter beliau, terus saya lihat, oh iya betul. Betul, beliau tuh istri dari hamba Tuhan. Oke. Pengen ketemu nggak? Pengen banget. Iya. Bener. Pengen sebenarnya. Oke, nanti saya kasih nomornya.
Terus saya dengar dokter Karissa tuh cerita sampai ya dia terketuk hatinya masalah COVID itu kan, Iya. Kok. Nah itu. Soal wudhu ya kalau nggak salah ya. Iya, Ya. sama yang pakai niqab itu. Iya. Nah, terus dari situ saya pikir, iya juga, benar juga ya. Nah, jadi makan waktu berapa bulan buat Julia untuk akhirnya menerima Islam? Lama, naik turun sebenarnya kok kalau mau dibilang. Nah, naik turunnya kenapa? Ya jujur ya, kalau saya setiap Desember itu kan, Natal. ya aura-aura Natal tuh kan Kuat. asik, bagus itu Iya. loh. Ada salju-salju, terus lagu-lagunya kan juga enak didengar Di ya. mana salju-salju? Ya lihat di TV. di YouTube ya, di TV. Kira di Bekasi ada salju. Paling di mall gitu lah ya. Iya, kalau di mall mungkin salju buatan ya. Nah itu, ya mungkin sudah terdoktrin dari kecil ya. Tapi pernah mikir nggak selama jadi Kristen, bener nggak Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nah itu dia waktu saya nonton YouTube-nya Umi Irena. Ya betul, Umi Iren. Itu, tapi itu lama ya, itu YouTube 2006 apa 96 ya, saya lupa. Beliau bilang itu sebenarnya adalah tanggal lahir dari Dewa Matahari. Iya, betul. Nah ini salah satu yang mau saya tanyakan kok. Itu tahu dari mana? Kalau ada datanya nggak kalau memang ternyata 25 Desember itu ditetapkan dari hari lahirnya Dewa Matahari? Bangsa Romawi itu memang sudah lama menyembah Dewa Matahari selama ratusan tahun. Dewa Mitra itu adalah bagian daripada yang namanya Sol Invictus. Nanti boleh di Google, boleh di riset sendiri. Jadi selama ratusan tahun bangsa Romawi sudah menyembah Dewa Matahari itu dengan pemahaman bahwa kita tahu lah ya, bumi, bentuk bumi. Di area tertentu ketika bumi itu berputar dan terkena sinar matahari, itu ada bagian bumi yang kadang dia kena mataharinya cuma sebentar, tapi kadang dia juga bisa lama gitu. Kadang mataharinya juga nggak kelihatan gitu. Orang zaman dulu ketika melihat nih mataharinya kok nggak nongol-nongol, itu dibuatlah cerita bahwa oh Dewa Matahari itu lagi kalah perang, lagi ditawan. Ya. Nanti ketika tanggal 21 Desember nih mulai nongol mataharinya dikit gitu. Oh tuh lagi mau keluar. Tanggal 22 tanggal tambah gede. Tanggal 23 tambah gede lagi. Tanggal 24 mungkin udah lebih gede. Tanggal 25 baru nongol semua. Pikiran orang zaman dulu berpikir membuat cerita, oh itu Dewa Matahari sudah menang perang. Lahir gitu sebagai istilahnya gitu. Nah, pemahaman seperti itu lama diikuti oleh Romawi. Ketika Kristen sudah mulai digandeng oleh Romawi, Kristen ini menggantikan kepercayaan bangsa Romawi. Ketika menggantikan, yang tadinya Dewa Matahari disebut matahari yang tidak terkalahkan, digantikan dengan Yesus. Yesus menjadi matahari yang tak terkalahkan. Gitu. Nah, ketika Kristen dijadikan agama yang boleh dianut di Romawi, sampai Kaisar Romawi membuat yang namanya Edict of Milan, dekret lah, dekret Milan tahun 313 bahwa Kristen boleh dianut di Romawi, tapi belum jadi agama negara gitu. Yang membuat edict itu namanya Kaisar Konstantin. Baru ketika sebelum Konsili Konstantinopel yang menetapkan Roh Kudus menjadi Tuhan juga, Kaisar Theodorus kalau nggak salah menetapkan Edict of Thessalonica, menetapkan bahwa Kristen menjadi agama resminya bangsa Romawi. Gitu. Makanya kan Katolik nih, pasti pernah dong ngelihat patung atau lukisan Yesus yang di belakangnya ada lingkaran. Pernah. Tahu maksudnya lingkaran itu apa? Dulu sih mikirnya cahaya ilahi ya. Cahaya ilahi, itu cahaya matahari sebenarnya. Dulu mikirnya gitu, karena ada di beberapa kayak doa novena itu kadang ada ininya di belakang. Gitu. Lingkaran di belakang kepala Yesus itu disebut halo. Halo itu yang ya bawaan dari Dewa Matahari yang sebelumnya. Yesus menggantikan Dewa Matahari gitu. Ya, itu sejarahnya. Nah, terus setelah belajar beberapa bulan, akhirnya baru tertarik untuk belajar Islam. Gimana apanya? Jadi itu yang tadi saya bilang ya, kok naik turun ya. Jadi naik turun, kadang saya merasa kayaknya
benar nggak sih yang saya pikir, kalau ternyata benar Yesus Tuhan itu gimana? Atau kalau ternyata benar memang agama Katolik atau Kristen itu yang benar gimana? Saya sempat mikir gitu ya, sempat naik turun juga. Nah, semakin intens itu kurang lebih ada setahun belakangan ini, saya sering nonton video Kodondis, bahkan yang beberapa yang saya suka itu saya ulang. Punya dokter Clarissa Grani juga saya ulang tuh mungkin udah 5 kali ya. Waduh, sampai 5 kali. Iya, dan setiap kali saya redup, istilahnya redup gitu, yang saya nonton punya dokter Clarissa sama si Christine. Karena yang menurut saya masuk akal itu kok. Seperti itu, dan pengetahuan tentang agama mereka tidak bisa dibilang kurang ya. Mereka pengetahuan agamanya juga. Yang satu pendeta, mantan pendeta, yang satu istri dari pendeta, mantan istri, seperti itu. Jadi saya pikir nggak mungkin lah mereka agamanya tuh kurang istilahnya. Kurang apa dogmanya gitu? Atau kurang apa doktrinnya gitu? Di Twitter pun Dokter Clarissa saya lihat yang di Twitter lamanya sering tulis kutipan ayat-ayat Alkitab. Saya lihat. Terus saya coba lihat foto profilnya, saya samain sama foto sudah berhijab. Iya, ini. Sampai saya cari suaminya namanya, oh ternyata ada hubungan. Oh ternyata adik kandungnya artis, itu saya oh iya benar loh. Nah, sorry tadi sebelum beranjak ke Islamnya, waktu lagi galau gitu ya, menonton ini menonton itu, bagaimana dengan Trinitasnya? Dulu mengalir gitu aja sih kok, jadi nggak ada cuma ikut aja gitu Bu? Iya, jadi nggak ada saya harus paham nih Trinitas, cuma saya pikirnya itu adalah 3 pribadi yang beda. Jadi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, udah gitu. Saya mikirnya gitu. Iya. Pernah dengar nggak? Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Pernah sih dulu. Paham? Enggak. Nggak paham kenapa? Nggak nanya sama pastornya? Nggak ya itu nggak berani ya? Iya, nggak berani dan nggak kepikiran sih. Nah, tapi pernah baca Bible kan? Pernah. Ketika Yesus dibaptis? Ya, baca ada, kan? Iya. Yesusnya di Sungai Yordan. Iya, ada. Roh Kudus turun dan suara burung merpati. Iya. Ada suara di langit. Iya, inilah anakku yang kukasihi. Ada berapa Tuhannya? Ketawa. Ingat tuh, nanti ingat. Ada berapa Tuhannya? Ketika orang melihat 3 muncul bersamaan, bagaimana mau dibilang itu 1 Tuhan? Gitu. Ya kan? Iya sih. Alhamdulillah sekarang sudah bersahadat ya. Alhamdulillah. Nah terus dalam perjalanan itu dengan kakak atau dengan ibu gimana? Ada pembicaraan apa? Tidak ada pembicaraan sama sekali sih Pak. Nggak ada? Nggak ada. Nah, terus ketika terbersit untuk mempelajari Islam sampai akhirnya mau masuk Islam itu kapan? Ini bulan apa? Ini Mei. Oh ya, Mei. Tahun lalu kok. Hah, dari tahun lalu? Iya, tahun lalu bulan Juni apa bulan Juli ya? Juni atau Juli tahun lalu? Iya, tahun lalu. Itu udah bertahun? Iya, jadi yang benar-benar yakin ya kok. Jadi sebelumnya kan mungkin kalau ada teman-teman yang mengenal saya nonton video ini, mungkin mereka pikir, oh karena dia udah pacaran nih, udah hubungannya nih sama teman yang Muslim. Sebenarnya sih dia tidak memaksa saya untuk masuk kok. Ya, dia pun tidak pernah menanyakan kamu kapan mau syahadat atau kapan kamu mau masuk Islam, nggak pernah. Dia nggak pernah nanya. Jadi dia pun nggak bilang apa-apa ya, kamu pelajari, dia nggak pernah bilang seperti itu. Dia biarin saja sesuai yang saya mau. Kalau saya mau belajar ya silahkan, kalau nggak ya udah. Gitu. Tapi saya nggak tahu ya, tiba-tiba kok saya tergerak hati buka lagi YouTube ya, coba lihat Kodondi, lihat nonton lagi, nonton, terus setiap buka media sosial, padahal saya nggak pernah ketik sesuatu yang berhubungan dengan kajian Islam ya, itu muncul tiba-tiba kok. Terus ya yang memperkuat saya dari YouTube, kemudian beberapa media sosial keluar kajian-kajian dari Ustadz Hadi Hidayat, terus podcast beberapa dari Kodensu sama Ustadz siapa nih?
Ustaz Khalid Basalamah. Ya, betul. Oke. Ustadz Khalid, terus sempat keluar juga Ustadz apa yang mualaf Felix kok? Xiao. Ya, Felix Xiao Oke. juga. Saya nggak pernah skip sih, saya baca, saya dengerin. Cuma yang saya skip ya India Miron aja karena terlalu panjang. Iya, tapi kalau kayak Pendeta Gilbert tetap saya dengerin. Oke. Tetap saya dengerin kok seperti itu. Jadi saya nggak yang dia milih-milih nih yang kajian Islam aja nih, pantesan dia nggak pernah dengar yang Kristen. Enggak, saya tetap dengar yang Kristen gitu, yang Kristen Katolik tetap saya dengar. Cuma yang nggak panjang gitu. Kalau panjang bulat ya saya nggak mau. Itu aja sih, kok mulai dari. Terus ini sebelum menghubungi studio Graham Malam ini, apa yang ada di pikiran Julia untuk akhirnya udahlah saya masuk Islam aja gitu? Jadi gini, setelah saya memutuskan untuk saya mau masuk Islam, saya sempat googling kan kok. Googling, saya cari, ternyata bisa nih di KUA. Di KUA juga bisa gitu kan. Cuma saya pikir kalau di KUA, saya hanya syahadat selesai. Saya pengen di Kodondi, kenapa? Saya pengen lihat yang selama ini saya lihat di YouTube. Benar nggak gitu? Saya pengen lihat yang Kodondi tunjukkan, ini loh ayat sisipan, ini loh ayat tidak asli, seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi kita penasaran gitu. Pengen lihat sendiri dengan mata kepala sendiri gitu ya. Oke. Saya keluarin. Ini aduh. Karena saya sempat mau ke LAI nggak jadi ya kok. Ya karena. LAI mau ngapain? Mau beli Bible? Ya di sana kan ada museum Bible, perpustakaan Bible ya. Terus saya pikir mungkin ada di sana nih yang dari Koko punya, mungkin ada di sana. Jadi saya bisa lihat nih. Sebelumnya kan saya pikir punya Kodondi asli nggak ya? Gitu. Oh iya ya, nggak asli nih punya Kodondi. Jangan marah ya kok. Enggak lah, santai. Namanya lagi bimbang kan? Iya. Jadi saya pikir asli nggak ya? Iya, gitu. Jangan-jangan tuh Kodondi bikin sendiri tuh. Nah terus saya bilang sama dia, saya mau ke LAI ya, tapi kapan? Bentar saya cari info dulu. Takutnya saya ke sana saya zonk karena udah jauh, terus saya naik kendaraan umum sendiri, bingung lagi kan? Ya udah. Terus nemu di TikTok ada yang sudah pernah ke sana, saya tanya sama dia. Kak, itu boleh lihat ada Alkitab dari versi lama nggak sama dari versi beberapa negara gitu? Oh ada Kak, dia bilang. Boleh lihat nggak di sana ya? Waduh Kak, kayaknya nggak bisa deh, soalnya itu koleksi pribadi mereka. Dan mereka kunci di satu ruangan, tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali mereka sendiri. Oh ya, udah percuma kalau gitu saya ke sana. Kan tujuannya saya pengen lihat itu kan. Benar nggak gini, sama nggak gitu loh. Nah sekarang gini, kan ini yang sering saya perlihatkan di YouTube kan, Kitab Suci Katolik. Ini sampai tulisannya hilang tuh warna kuningnya. Tadi warna kuning nih, warna emas nih. Emasnya udah hilang karena sering keluar masuk koper. Tidak untuk diperdagangkan. Ya, 2009 dengan pengantar dan catatan lengkap dipersembahkan pada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Ini dong. Yang sering saya perlihatkan itu adalah ini. Sekarang Julia tes dulu, cek dulu. Yang ini kan LAI. Tes dulu, cek 1 Yohanes 5 ayat 7. Sama nggak bunyi dengan sini? Kan itu. Saya kotakin. Dan surga Bapa firman, yang Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan dia yang membuat. Sama? Tanda kurungnya sama nggak? Mulainya di mana, berhenti di mana? Tanda kurungnya. Dari mulai di dalam surga. Sama kan? Sama. Saya tunjukin satu, saya lupa ngasih tahu nih. Di depan ada keterangan begini nih. Teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 74. Berarti yang ada di dalam sini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Barunya itu diambil dari sini, punya LAI. Tapi apa nih? Pengantar dan catatan lengkap Lembaga Biblika Indonesia. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ada di sini diambil dari LAI tahun 74 yang ini, tapi pengantar dan catatannya dari LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Beda lembaga. Beda lembaga. Kalau LAI ini untuk kalangan Protestan,
Yang LBI ini khusus untuk yang Katolik. Oh. Nah, ya, jadi isinya di sini sama di sini sama. Cuman ditambahin pengantar dan catatan lengkap oleh Katolik. Yang tadi di bawah itu ya? Ya, Oh. ya. Di sini bedanya lagi dengan yang ini. Kalau yang ini kan tidak ada kitab yang namanya Deuterokanonika. Iya, 7 betul. kitab yang di sini. Itu aja bedanya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, tinggal catatannya tolong bacain. Biar baca sendiri gitu. Ayat 7 sampai 8 di dalam surga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, baca sendiri kan. Sekarang kalau ragu ini kitab buatan Donditan atau buatan Katolik, kan punya Android. Iya. Nah, buka Play Store. Kayaknya saya sudah ini nih kok. Udah install? Tafsiran? Iya. Tafsiran sudah? Ya sudah. Baru sih, baru. Oh, baru. Baru kemarin. Baru kemarin. Kan nonton YouTube-nya Cintan kayaknya. Oke. Itu udah install ya. Udah dibuka isinya 1 Yohanes 5:7? 1 Yohanes 5 ayat 7. Yang Yerusalem ya. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Yang Yerusalem. Catatan kakinya dibaca dibandingkan dengan ini sama atau beda? Sama kan? Berarti ini kan bukan Donditan yang bikin kan? Nah, itu buktinya. Jadi buat teman-teman atau orang-orang yang sedang cari informasi, yang tidak bisa beli ini, di Android ada. Nama aplikasinya Tafsiran. Gitu. Ini yang menafsir siapa kok? Ini dari kalangan Katolik, Yang Biblika itu. LBI. Kan tadi ditulisnya gini. Pengantar dan catatan lengkap LBI, Lembaga Biblika Indonesia. PL dan PB-nya LAI tahun 74 itu. Maksudnya sumber kutipan ini dari mana ya? Ya dari kalangan ini Lembaga Biblika Indonesia. Nah, yang saya tahu, yang ditulis di situ itu sama atau mungkin diterjemahkan dari ini. Tadi yang di Play Store itu kan aplikasinya Tafsiran. Terus yang dibaca kan tafsir dari namanya Yerusalem kan? Iya. Nah ini Yerusalem Bible. Jerusalem. Bahasa apa kok? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Ini tahun 66. Buset deh sampai udah kusem gini. Ini baru 66 masih kemarin. Tuh tahun 66 tuh. Mana nih? Ya. Ini bahasa Inggris. Ini juga ada ayat, ada catatannya. Ini mungkin menerjemahkan dari sini. Ini ada penulisnya kok. Penulisnya siapa? Penulis apa? Bible atau pengantarnya? Ya kalau Bible ini mah terjemahan juga. Kan penerjemahan Bible kan panjang sekali ya sejarahnya ya. Tapi yang menulis ini ya lembaga yang menerbitkan Bible ini. Ini 1966. Kalau mereka udah tahu ini tidak asli, kenapa masih dimasukkan ke dalam ini? Oh, kenapa masih dimasukin? Ya itu hanya sebagai catatan bahwa ayat itu di dokumen-dokumen yang lama, yang paling tua, yang dari abad keempat, ayat itu memang nggak ada. Ayat itu tadinya nggak ada. Apa mungkin ini Kristen dan Katolik itu berpikir bahwa kitab suci itu, kalau Muslim kan percaya bahwa kitab suci itu turun, ya betul kan, dari firman Allah, beneran gitu, yang sehingga tidak boleh dirubah apapun. Apa mereka pikir bahwa kitab suci itu ya udah, maksudnya kitab-kitab biasa gitu yang ditulis oleh siapapun yang menulis, mau itu bapak-bapak gereja atau rasul seperti itu. Gini, kalau pendeta yang halu nih, pendeta yang halu nih ya,
Dia akan bilang nih seluruhnya firman Tuhan gitu. Pendeta itu kan bilang begitu. Kalau pendeta yang agak-agak moderat, mereka kan bilang ini sebagian firman Tuhan, sebagian perkataan Nabi, sebagian perkataan sejarawan. Gitu. Jadi kadang-kadang pendeta aja pandangannya beda. Gitu. Tapi kalau Nanti ada lagi bilang pendeta, ini semuanya firman Tuhan atas inspirasi Roh Kudus gitu. Tapi kalau ditulis oleh sejarawan kan berarti tidak bisa dibilang kitab suci kan kok? Iya. Ini yang menulis dalam tradisi Kristen kira-kira ada 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Bahkan ada kira-kira 5 atau 6 kitab di dalam Bible itu yang tidak diketahui siapa yang nulis. Tapi karena isinya sesuai dengan iman Kristen, tetap dimasukin. Contoh kitab Ibrani, tahu kan? Iya. Itu sebenarnya tidak tahu siapa yang nulis. Oh, saya kira Paulus yang nulis, bukan ya? Orang dulu bilang itu Paulus, Heeh. tapi ternyata bukan Paulus. Oh, Nah, tapi karena tulisannya itu dianggap mirip lah atau sama atau sejalan dengan pemikiran Paulus, kitab itu dimasukin. Jadi kan saya bisa membuktikan bahwa apa yang saya pegang ini hanya gara-gara orang Kristen yang nonton nggak punya, bisa aja ada pikiran, oh jangan-jangan ini bikinan saya sendiri nih. Tapi ternyata kan di Android ada. Waktu pertama kali saya dengar Koko kasih ayat itu, waktu saya nonton di YouTube, saya sempat terpikir apa saya nanya sama pastor aja ya? Tapi saya dimarahin nggak ya? Kalau saya pinjam? Ada anak muda datang ke sini, umur 16 tahun. Dia udah tahu ayat itu karena dia juga nonton video saya. Dia nonton video saya juga kira-kira setahun. Jadi dia juga bilang hati saya panas. Handphone saya banting kata gitu. Akhirnya dia bertanya kepada pendetanya karena dia ikut katekisasi di gerejanya. Dia nanya pendetanya, pendeta cuma nanya kamu dapat dari mana? Tapi nggak jawab pertanyaannya. Cuma begitu doang. Oh. Nah karena nggak dijawab, akhirnya dia datang sini bersahadat. Giliran udah sahadat baru pendetanya marah-marah. Baru saya bilang ya udah kalau gitu pendeta temuin saya, kita debat aja. Saya disuruh nulis surat ke gerejanya, boleh saya kirim surat. Ini udah seminggu lebih, udah 2 minggu nggak ada jawaban. Tapi kalau Kristen pasti mereka tidak ngakuin sih kok, karena ini kitab suci Katolik. Kalau nggak ngakuin, tadi udah dibaca kan? Iya. PLPB-nya adalah LAI tahun 74, yaitu PLPB-nya. Hanya ada keterangan pengantar dan catatannya dari LBI. Masalah Kristen mau terima ini atau nggak terima ini, kalau Kristen yang jujur, nggak usah baca ini. Di luaran, mau di website, mau di buku-buku, semuanya sepakat dengan ini bahwa ayat itu memang tidak asli. Dan yang tidak asli itu bukan cuma satu, banyak. Tidak asli, tambahan, sisipan, pinjaman, gitu. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Nah, itu yang saya baca dari 4 Injil. Ada beberapa ayat yang ada di Markus, ada di Lukas, tapi nggak ada di Yohanes atau sebaliknya. Jadi saya mikir, ini mereka nulisnya barengan atau gimana? Ada mau penjelasannya nggak? Boleh kok. Begini, jadi yang namanya 4 saya sebutnya gospel, saya nggak mau sebut Injil. Sekarang Julia sudah menjadi Muslim, jangan sebut ini Injil, jangan. Jangan sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes Injil, jangan. Ya, kenapa? Karena di Quran juga disebut ada Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Di Quran Injil cuma satu untuk Nabi Isa alaihissalam. Nah ini ada kalau sebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran. Jadi kita sebut aja gospel gitu. Ya. Dari 4 gospel ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru nih, yang ditulis pertama tuh yang Markus. Bukan Matius. Jangan kira karena cuma Matius paling depan, Matius ditulis duluan, enggak. Markus yang ditulis duluan, kira-kira ditulis antara tahun 65 sampai 70 Masehi, sebelum bait suci kedua dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Ya, Markus dulu nih. Baru kira-kira 10 tahun kemudian, penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Jadi 80% yang ada di Matius berasal dari Markus. 60% yang ada di Lukas berasal dari Markus. Matius dan Lukas juga punya sumber sendiri masing-masing disebut sumber L
dan sumber M. M untuk Matius, L untuk Lukas. Di atasnya lagi ada sumber satu namanya Q. Q itu singkatan dari kata quell dalam bahasa bahasa Jerman, yang artinya kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Satu kata dalam bahasa Indonesia apa? Kayak kuis ya. Isu bukan? Isu, apalagi? Gosip nggak sih kok? Gosip. Jadi bisa jadi ini gospel atau gosip gitu kan gitu. Sama-sama ghost gitu loh depannya. Nah, terus karena penulis Matius dan penulis Lukas menyadu dari Markus, jadi kan ceritanya kebanyakan sama. Karena ceritanya sama, ketiga gospel ini disebut gospel sinoptik. Ya. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Gaya bahasanya itu jauh berbeda dengan yang gospel sinoptik ini. Yang Yohanes itu oleh kalangan Kristen dianggap banyak menonjolkan sisi keilahian Yesus gitu. Makanya orang-orang Kristen yang berdebat itu kebanyakan ngambil ayat dari Yohanes. Yang Yohanes ini juga dianggap sebagai tulisan yang disuruh oleh penguasa untuk melawan kelompok Kristen yang lain gitu. Karena pada zaman Gospel Yohanes ini ditulis, ada kelompok Kristen yang lain yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus. Siapa? Kelompok Kristen Basilidean namanya. Basilidean ini bilang penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib itu Simon orang Kirene. Dokumennya masih ada. Baca? Bahasa Inggris kok. Bahasa Inggris. Jangan deh kok bahasa Inggris. Nah ya jadi ada yang mengatakan bahwa Gospel Yohanes itu ditulis untuk melawan Kristen Basilidean itu. Kristen Basilidean itu tumbuh suburnya malah di Mesir. Itu ya. Nah dari 4 ini, apakah yang menulis kitab Markus itu orang yang bernama Markus? Tadinya saya mikir seperti itu. Nah, tradisi Kristen mengatakan yang Matius itu adalah murid Yesus yang pemungut cukai. Iya. Yang Markus muridnya Petrus dan juru tulis Petrus. Yang Lukas tabib dan teman seperjalanan Paulus. Yang Yohanes itu adalah murid Yesus anak Zebedeus gitu. Ya kan? Ini tradisi. Tapi di 4 gospel ini sendiri kan tidak ada ayat yang bunyi aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas, kan nggak ada. Iya, aku bernama Yohanes kan nggak ada. Aku Matius bersaksi gitu nggak? Tidak ada kan? Iya, betul. Beda sama surat-surat Paulus. Kalau surat-surat Paulus bilangnya apa? Aku Paulus, Rasul Yesus. Ngomong gitu. Nah, jadi menurut ahli-ahli perjanjian baru semua, 4 gospel ini penulisnya siapa? Anonim, tidak diketahui siapa. Dan karena ditulis dalam bahasa Yunani yang boleh dikatakan tingkatannya tinggi, mereka beranggapan bahwa yang menulis itu orang-orang berpendidikan. Orang-orang berpendidikan tinggi yang bisa menulis dalam bahasa Yunani, dan mereka menulis tidak di Palestina, di luar. Ada yang di Romawi, ada yang di Syria, dan segala macam. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa keempat penulis gospel ini bukan saksi mata langsung. Karena yang Markus ditulis pertama kali tahun 65 sampai 70 Masehi, sedangkan Yesus sudah diangkat kira-kira tahun 30 Masehi, bedanya kan berarti antara 35 sampai 40 tahun baru ditulis. Itu, ya kan? Berarti dia ambil kesimpulan bahwa yang menulis 4 gospel ini bukan saksi mata langsung, juga bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Ibaratnya orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, dan tidak pernah ngopi bareng Yesus. Itu jelas ya. Nah, 4 gospel ini ditulisnya sebelum tulisan Paulus apa sesudah tulisan Paulus? Ternyata sesudah tulisan Paulus. Yang surat-surat Paulus, 13 surat, ditulis dari kira-kira tahun 48 atau 50 Masehi sampai tahun 65 atau sampai 67 Masehi. Ya. Baru setelah itu baru Markus ditulis. Nah, kalau surat-surat Paulus yang ditulis dulu baru 4 gospel, berarti kalau gitu penulis 4 gospel terpengaruh sama tulisan Paulus, apa tulisan Paulus terpengaruh oleh 4 gospel? Duluan Paulus berarti
Duluan Paulus nih. Iya, berarti 4 gospel itu. Terpengaruh oleh Iya. tulisan Paulus kan? Iya. Kenapa? Karena Paulus tidak pernah menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak pernah kan? Iya sih, Nggak ada. iya, di surat-suratnya dia juga nggak bilang berdasarkan Injil Matius atau apa gitu. Iya Nggak ada sih. kan? Iya. Paulus tidak pernah menyebut Matius, tidak pernah menyebut Markus, tidak pernah menyebut Lukas, tidak pernah menyebut Yohanes. Betul nggak? Satu lagi indikasi. Di Matius pasal 27 ayat 51-52, tolong buka ya. Matius. Nah, merah paling pertama. Nah, pasal 27 hampir belakang. 7. Nah, pasal 51 atau 52 bacain. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang-orang yang sudah mati bangkit dari kubur, jalan masuk ke dalam Yerusalem. Disebut apa? Satu katanya. Zombie. Zombie. Ya, iya. Iya. Kan, Oke. Kalau memang cerita itu benar, berarti Paulus kan sebenarnya punya kesempatan baik, punya kesempatan yang besar untuk bercerita, untuk menulis dalam surat-suratnya kepada orang-orang di Roma, Galatia, Korintus dan sebagainya, bahwa ada bukti, tuh bukti bahwa ada kebangkitan setelah kematian. You know? Iya. Harusnya Paulus kan bisa cerita ke orang-orang yang dia kirimin surat gitu. Tapi kenapa Paulus nggak pernah nyebut-nyebut itu? Pernah nggak Paulus nyebut-nyebut itu di surat-suratnya? Nggak ada. Itu ya adanya cuma di Matius, di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada, di Yohanes nggak ada. Dari mana Matius dapat cerita itu? Nah, ternyata itu berasal dari namanya Festival Antesteria di Yunani. Peringatan yang memperingati orang mati sudah mati, bangkit masuk kota. Nah itu. Festival apa tadi? Antesteria. Antesteria. Nah, nanti boleh di Google. Ya. Jadi kalau begitu, Paulus yang sudah menulis surat-surat itu sama sekali tidak mengenal yang namanya 4 gospel itu. Ya kan? Jadi 4 gospel ini bisa jadi atau kemungkinan besar terpengaruh oleh tulisan-tulisan Paulus. Tapi nanti ada yang mengejutkan lagi nih. Jadi ya sebelum yang mengejutkan itu saya kasih tahu dulu bahwa apa namanya tadi? Nama-namanya kan tidak ada, anonim. Sekarang pertanyaannya siapa yang memberi nama? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu juga penting kan? Iya, betul. Ternyata yang memberi nama itu pertama kali namanya Santo Papias. Tahun 130 Masehi. Abad kedua kan berarti kan? Dia memberi nama Matius dan Markus. Tahun 180 Masehi ada lagi Santo Irenaeus. Memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, baru komplit. Berarti baru di abad kedua ada nama untuk 4 gospel ini. Oke. Sekarang yang mengejutkan nih. Tunjukin. Kan tadi Matius menyadur Markus dan Lukas. Matius menyadur Markus, Lukas menyadur Markus. Markus menyadur siapa? Tahu nggak? Markus menyadur seorang penulis namanya Homer. Homer hidupnya abad 8 sampai abad 7 sebelum Masehi. Sudah menulis karya tulis tentang Raja Odyssey dari kerajaan Iliad yang membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Berarti lebih dulu ini kok. Jauh. 700 tahun sebelum ada Yesus. 700 tahun Homer sudah nulis cerita itu. Nah, ketika cerita Raja Odyssey kembali dari Trojan ke negaranya di Iliad selama 10 tahun, pulangnya 10 tahun lama banget gitu. Mampir-mampir kemana mungkin lah, ya. Cerita-cerita itu yang disadur oleh oleh penulis Markus. Ini Odyssey, ini Markus. Ini Odyssey, ini Markus. Banyak sekali nih. Odyssey, Markus, Odyssey, Markus.
Odisea Markus, Odisea Markus. Jadi Odisea Markus. Jadi ceritanya diambil, narasinya diambil, tapi nama orang dan nama tempatnya diganti. Markus. Penulis Markus, berarti kalau begitu cerita di dalam Markus berarti original nggak? Enggak. Yang kedua, penulis Yohanes. Menyadur dari siapa? Menyadur dari penulis namanya Euripides yang bercerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Berarti tulisan di dalam Gospel Yohanes original nggak? Enggak juga, karena ngambil dari Euripides. Metodenya sama, narasinya diambil, nama tokohnya, nama tempatnya diganti. Alhamdulillah udah sadat. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Udah sih. Oh, yang penasaran ya itu aja dia lebih Tidak asli. ke 10 perintah Allah ya sama 10 tidak asli perintah itu. 10 perintah Allah kita baca-baca di sini. Kan perintahnya sama, cuman yang melaksanakan aja yang berbeda gitu. Keluaran 20 nih kan perintah Allah di sini. Dari mulai ayat 2 nih mulainya nih. Akulah Tuhan Allahmu dan sebagainya. Keluaran pasal 20. Perintahnya sama, yang di Katolik ya ini, yang di Protestan ya ini. Cuman implementasinya aja yang beda-beda. Soalnya saya lihat di Google di imankatolik.org.id 10 perintah Allah dia nggak ada sebut itu jangan membuat bagian patung. Oh gitu? Iya, jadi 1, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2, jangan menyebut nama Tuhan. Ini kan harusnya perintah yang ketiga ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3, patungnya dihilangin. Ya, kuduskanlah hari Tuhan. Kayaknya saya bingung, loh yang satu patung, yang satu nggak ada gitu. Mungkin karena di gereja banyak patung jadi itu dibuang kali perintahnya. Bisa jadi kok. Bisa jadi. Nah gitu. Sih. Karena saya nggak punya kitab Deuterokanonik kan, punya Katolik yang full, jadi karena dulu mahal, jadi belinya yang ini di toko buku. Karena kan kalau kitab Katolik kan biasanya hanya dijual di toko-toko buku Katolik di samping gereja biasanya. Ada lagi kitab Katolik yang begini nih. Nih. Lampunya yang begini? Ada. Itu kok punya Katolik? Edisi pastoral. Edisi pastoral berarti apa? Buat calon pastor. Iya. Nih ada Bible nih. Tulisannya apa? Kitab Injil. Ya. Ini yang menerbitkan siapa nih? Ini tulisnya wasiat yang baru, itu artinya perjanjian baru. Oh. Ya. Terus ini yang menerbitkan adalah perserikatan hendak memaklumkan Alkitab. Tahun 1949 tuh. Di Bible ini ada kata-kata apa? Ka'bah, masjid, insya Allah. Insya Allah tulisannya. Iya. Ini ada tulisan Ka'bah dan masjid. Oh iya, masih ada. Itu masih ada catatan-catatan. Oh, ini tahun berapa sih? Punya pastor. Senior Benyamin. Dia Pojo, pastor. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada, itu aja sih. Tidak aja. Iya. Berarti datang ke sini mau membuktikan sendiri, Iya. baca sendiri gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Untung tadi udah sadar dulu ya. Dan bukan karena terpengaruh, mungkin orang bilang, oh ini keseringan nonton YouTube-nya Kodondi nih jadi terpengaruh. Iya, saya nonton beberapa aja sih, nggak semua. Ya, gini, kenapa saya membuat video-video ini?
Karena kalangan Kristen itu memang masih mempunyai misi yang namanya misi kristenisasi. Ya. Mungkin tidak semua gereja melakukan, tetapi masih ada upaya-upaya untuk menarik orang-orang Islam masuk agama Kristen. Itu yang pernah saya lihat di Gimana? feed TikTok. Waktu di Car Free Day, ibu-ibu berhijab, udah tua, didatengin sama ibu-ibu juga, terus ditanya, saya nggak tahu awalnya gimana dialog, terus ibu percaya Yesus, terus dia bilang, saya percaya Nabi Muhammad. Iya, tapi ibu percaya Yesus nggak? Yesus kan juga nabi di Islam kan. Iya, ibu percaya Yesus nggak? Yesus bisa menyelamatkan. Ibu ngomong gitu. Terus yang ngerekam tuh tiba-tiba langsung bilang, Bu nggak boleh gitu loh. Nah, saya sempat, oh ada ya kayak gini. Apa karena saya jarang maksudnya ikut aktivitas pendalaman di gereja, jadi saya nggak tahu. Gitu. Jadi kalangan Kristen memang masih melakukan upaya-upaya seperti itu yang mengajak orang di luar agama Kristen untuk masuk agama mereka. Dan itu melanggar keputusan bersama dua menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 tentang pensiaran agama. Ya, jadi di bab 3 pasal 4 dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Satu. Yang kedua, di STT Kristen, Sekolah Tinggi Teologi, mereka juga belajar Islamologi. Tapi buat apa belajar Islamologi? Di STT itu ada persyaratan, mungkin nggak semua STT, tapi yang saya tahu beberapa orang yang tamatan STT mengatakan bahwa benar di STT mereka mewajibkan untuk bisa memurtadkan orang, minimal ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, ada yang 20 orang. Gitu. Target gitu ya Bu ya? Target ya? Target dia. Iya. Okay. Jadi belajar Islamologinya memang untuk memurtadkan orang Islam. Belum lagi nanti yang ada kasus katanya belajar Islamologi itu ternyata di dalamnya malah isinya malah menista agama Islam. Gitu. Jadi makanya saya dan teman-teman di Yayasan Garda Mualaf ini kita memang melakukan dakwah seperti ini. Memang tujuannya adalah untuk membentengi iman dan akidah orang Islam dari upaya pemurtatan. Kalau misalnya dakwah kita ditonton orang Kristen atau orang Katolik seperti Julia yang tadinya panas, terus tadinya adem, terus saya minta bukti sendiri, terus saya sekarang masuk Islam, buat saya ini adalah bonus. Ya, bonus. Bukan target saya sebenarnya, Julia itu bukan target saya. Tapi kalau kita tidak boleh memberikan argumen tanpa ada bukti. Nah, gitu. Saya nggak boleh ngomong asumsi, harus ada buktinya. Kalau ada buktinya, ada orang seperti Julia menjemput hidayah, itu karena izin Allah, bukan karena saya. Ya, jadi tolong dipahami benar. Julia tadi sudah bersahadat, itu sebenarnya sudah diizinin sama Allah. Kalau nggak diizinin sama Allah, nggak nyampe sini tadi tuh, nggak sampai tempat ini. Gitu. Ya, karena Julia sudah diizinkan menerima hidayah dari Allah, maka nanti Allah akan membukakan hati Julia yang dengan lapang untuk belajar Islam. Ya, makanya belajar Islamnya nanti harus berprogres. Jangan belajar seminggu, sebulan enggak. Belajar 2 minggu, 3 bulan enggak, jangan. Terus harus belajar gitu ya. Orang Islam belajar itu sampai kapan? Sampai mati. Nah ya, makanya setelah ini nanti tolong Julia tentukan mau hari apa, dalam seminggu saya kasih jatah 2 hari. Ya, setiap minggu 2 hari, 2 hari. 1 hari pertemuan 90 menit. Saya nanti akan kirim guru privat yang perempuan juga, mengajari Julia, mengajari Islam dari 0 sampai bisa sholat, sampai bisa baca Quran. Tentuin sendiri harinya, dan jamnya, dan tempatnya. Ya, nanti akan ada guru yang menghubungi Julia. Tadi kan udah tulis nomor HP-nya kan? Sudah. Nah itu, nanti nomor itu yang dihubungi sama guru privat kita. Gurunya nanti kita cari yang rumahnya dekat dengan rumah Julia. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oh ya, itu tadi juga salah satu alasan kenapa saya mau syahadat di sini, karena saya tahu tokohnya diain guru. Nah kalau misal saya syahadat di tempat lain kan tidak ada ya kok. Ada Dan juga. saya juga ada, cuman mungkin gurunya di tempat mualaf yang datang gitu. Saya takutnya gitu, jadi
Ya takutnya jalan nggak ada arah aja gitu. Ada rata-rata lembaga mualaf center menyediakan guru untuk membina mualaf, tapi tidak menyebar gurunya ke rumah mualaf, tapi mualafnya yang datang Yang belajar datang di ke sana. tempat. Oh seperti ngaji apa les ngaji gitu Iya. ya. Iya. Yang menyediakan guru kirim ke rumah mualaf itu cuma di Jakarta. Oh. Wilayah kita di tempat lain tidak begitu. Wilayah kita di tempat lain mereka menyediakan tempat, menyediakan guru, mualaf yang datang belajar gitu. Ya, kalau di Jakarta kan banyak kan orang sibuk ya. Iya betul. Nah, kalau di daerah mungkin tidak begitu sibuk gitu. Saya ngumpulin mualaf 20 orang itu susah bener. Nah orang-orang pada sibuk kerjain segala macam. Tapi kalau saya kirim guru, terserah mereka jam berapa, kan mereka yang ngatur sendiri. Gitu. Nanti setiap minggu, guru-guru itu kan laporan. Laporan itu nanti sampai saya. Oh kalau nanti saya dapat laporan, Julia males nih gitu. Nah nanti kita deketin lagi, ngobrol lagi gimana, kita kasih kajian lagi. Oh kalau rajin nih, lanjut terus gitu. Ini udah bisa baca Quran nih, bagus nggak baca Qurannya? Bagus, lanjut gitu. Kenapa kita begitu? Karena ketika kita mengajari orang bisa baca Quran, setiap kali orang itu baca Quran, kita dapat pahala semua. Saya baca tapi yang terjemahan sih kok. Nggak apa-apa, ya kan memang belum bisa kan? Iya. Kalau belum bisa baca terjemahan. Dari baca terjemahan aja minimal kan kita paham artinya. Kita paham artinya dan yang penting kita menghayati, terus kita mengamalkan, itu tujuan utamanya. Tujuan utama kita bukan cuma baca bahasa Arabnya doang. Apakah kalau sudah bisa baca bahasa Arab terus sudah top gitu? Enggak. Tujuan utamanya selain membaca, memahami maknanya, dan yang paling penting apa? Mengamalkan. Kalau nggak diamalin ngapain dibaca sebenarnya? Gitu kan? Iya. Sama ada satu ayat di Al-Baqarah sih, kalau saya lupa ayat berapa ya? Udah tahu Al-Baqarah aja. 20 apa 21 ya? Pokoknya ada intinya sembahlah hanya kepadaku sang pencipta. Kalau nggak salah sih itu. Saya waktu baca itu langsung tiba-tiba nangis. Nah lo. Nangis sesak gitu. Padahal baca terjemahannya. Iya. Kayak ngerasa gimana ya? Loh, kok di sini udah jelas dibilang dia perintahkan hanya sembah kepadaku saja gitu kan. Tapi kenapa kayak yang lain tuh nyembah yang bukan gitu. Maksudnya bukan, mereka tahu nggak sih pencipta mereka tuh sebenarnya siapa gitu. Itu baru baca terjemahan aja bisa nangis. Nanti kalau Julia sudah bisa baca dalam bahasa Arabnya dan tahu maknanya, bisa lebih kencang lagi nangisnya. Bener. Ya nanti kalau sudah hafal surat-surat pendek, sudah hafal, udah tahu artinya, dan sudah mengamalkan, insya Allah hidup kita barokah semua. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Udah sih itu aja sih Pak. Cukup? Lagi. Alhamdulillah, barakallah ya. Selamat sekali lagi buat Margareta Julia yang sudah bersahadat di Studio Gramolab Jakarta pada malam hari ini. Mudah-mudahan setelah hari ini Julia dimudahkan dan dilancarkan untuk belajar dan menjalankan Islam. Ya, juga dengan keluarganya atau saudara-saudaranya juga kita berdoa mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, jangan lupa nanti pulang mandi ya. Lagi halangan. Oh, lagi halangan. Gak apa-apa gini. Jadi nanti setelah selesai halangannya kan mandi junub. Nah, mandi junub ada niatnya. Ya sudah, itu harus mandi junub harus dijalankan. Ya, nanti kalau sudah dijalankan baru boleh belajar Quran, belajar sholat dan sebagainya. Oke? Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Tanyain gurunya. Kalau gurunya ditanya nggak bisa jawab, kasih tahu saya ganti gurunya. Gitu bisa. Bisa begitu. Jadi kamu boleh milih kalau nggak cocok nih gurunya, minta ganti boleh nggak kok? Boleh, kita ganti. Oke? Jangan sungkan-sungkan tanya sama gurunya. Kalau gurunya nggak bisa jawab, nanti gurunya akan tanya ke gurunya lagi. Nanti kalau mau tanya saya nggak bisa jawab, saya tanya guru saya lagi. Gitu. Orang Islam tidak haram bilang tidak tahu. Yang penting kalau tidak tahu, bilang aja saya nggak tahu, saya akan cari tahu. Gitu. Oke. Baik kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya berdoa mudah-mudahan Julia istiqomah ya. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin. Saya tutup ya. Baik. Terima kasih banyak perhatiannya nih buat para pemirsa nih.
awalnya kita hanya bersahadat, tapi akhirnya bisa jadi agak panjang begini. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya. Tadi kita dengar cerita dari Julia. Mudah-mudahan yang sudah kita saksikan tadi, bersahadatnya Margareta Julia juga membawa berkah buat kita. Yang menyaksikan prosesi bersahadatnya Julia juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Gardner Mualaf Indonesia, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri, kita jumpa lagi di konten selanjutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi ya Julia ya.